nggak bisa. Saya cari videonya nggak ketemu. Jadi mohon maaf, suara saya aja. Yang penting dengar suaranya. Ya, enggak apa-apa, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, seperti yang saya buat dalam tema kita tentang tiada berhenti berjuang. Ketika saya memahami tentang tema kita, saya ambil dari konteks tentang Abraham ini. Memang tidak dapat disangkal bahwa sebenarnya Tuhan itu menghendaki anak-anaknya rela untuk melepaskan apapun yang menjadi kesukaan dan kebanggaan demi memuaskan hatinya. Artinya tidak ada kebahagiaan lain, tidak ada kepuasan lain kecuali satu, supaya bisa memuaskan hati Bapa. Di dalam konteks kita pagi hari ini saya ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 19 yang mengatakan karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu Saudara, ketika saya melihat dari konteks ini, sungguh ini sangat membangkitkan kita, membangkitkan saya khususnya, bahwa bicara tentang pengorbanan itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan minta, meskipun kadangkala yang diminta itu tidak sesuai dengan kita, bahkan seperti yang terjadi kepada diri Abraham. Ketika Allah ini menghendaki Abraham untuk menjadikan Ishak sebagai kurban bakaran, Allah menghendaki agar Tuhan itu sebenarnya dipuaskan. Allah itu dipuaskan oleh Abraham dengan cara memberikan yang terbaik, dengan cara memberikan yang tersayang, bahkan yang termahal di dalam hidupnya Abraham bagi Tuhan. Tidak terbaik, tidak tersayang, tidak termahal. Bagaimana kalau kita melihat sejarah dari Abraham yang 25 tahun menunggu janji Tuhan untuk diberi anaknya, untuk diberikan Abraham ini menjadi anak yang dijanjikan itu. Lalu setelah itu pasti senang sekali, suka sekali kalau kita sudah pergumulan lama untuk memiliki anak, lalu diberkati anak. Tentunya kita semua sangat sayang dengan anak itu. Amin. Sangat sayang dengan anak itu. Dan kita pun kalau punya anak satu-satunya yang kita harapkan itu sebagai janji yang akhirnya muncul, pasti kita akan melakukan apa saja yang terbaik buat anak-anak kita. Nah, dari apa yang ditulis atau yang tertulis dalam Alkitab ini kelihatan sekali bahwa Abraham ini tidak ada keraguan sama sekali di dalam hatinya. Ketika Tuhan berkata untuk mempersembahkan anaknya ke Gunung Moria, Abraham ini sama sekali tidak berpikir macam-macam, bahkan dikatakan karena iman. Nah ini ayat yang ke-17, karena iman. Maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ya, ia yang menerima janji itu rela, ini rela. Artinya dia merelakan, bukan sekedar seikhlasnya, ya sekenanya, tapi kerelaan itu hal yang muncul benar-benar dari hati, ya tidak mempertimbangkan apapun itu semua, tapi dia rela dengan tulus hati apa yang sudah diraih, yang dicapai dari hasilnya, dari kerja kerasnya yang didapat ini, yang selama ini didoakan, digumuli, bahkan ada janji kepada
Ishak ini dia mengatakan bahwa dari keturunannya itu akan menjadi bintang di langit dan pasir di laut, bahkan seluruh dunia ini akan ada dari keturunan ini. Berkat-berkat itu turun dari Ishak ini. Menjadi pertanyaannya, seandainya Ishak ini mati kan otomatis berkat yang diturunkan itu habis kan. Nah ini luar biasanya ya. Luar biasanya Abraham, dia tahu kalau pengorbanan itu pada waktu itu justru pengorbanan yang dipakai itu bukan pengorbanan yang lazim. Karena apa? Harus membunuh. Pernah dibayangkan kalau anak satu-satunya, anak yang menjadi ahli waris, ia akan menurunkan keturunan banyak tapi harus dibunuh. Secara logikanya dia itu meninggal. Ya secara logika loh, secara logika orang dibunuh ya terus dihabisi istilahnya, dia itu sudah selesai. Ya. Ada anak lain Ismail tapi Tuhan berjanji kepada Sarah janjinya. Ya. Jadi coba ini sebuah perjuangan yang tidak mudah yang dilakukan, tidak sekedar kita membaca dalam kebenaran ini karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ya, ia yang menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan ini keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunannya. Ini hal yang sangat luar biasa bagi saya. Iman yang seperti ini benar-benar membutuhkan sebuah perjuangan yang tidak ringan, saudara. Yang kita raih, yang kita dapat kadangkala membuat kita terikat dengan apa yang kita peroleh. Kita kadangkala berkata, ini kan hasil kerja saya, ini kan usaha saya. Enak saja kamu meminta, enak saja dipersembahkan ke gereja, enak saja nanti pendetanya, gembalanya dan sebagainya. Ya. Nah ini yang terjadi kepada diri Abraham itu justru tidak demikian. Ya. Ini perintah Allah dan ini aneh. Sebab pengorbanan seperti itu biasa dilakukan oleh kebiasaan orang kafir, khususnya bangsa Kanaan. Ini biasa dilakukan oleh bangsa Kanaan. Tetapi yang luar biasa Abraham ini patut kita teladani sehingga dia menjadi bapak orang percaya. Itu karena apa? Penurutan Abraham ini yang menunjukkan bahwa pandangannya bahwa Tuhan itu berhak, ya, pandangan Abraham ini loh, bahwa Tuhan itu berhak untuk menerima yang terbaik, yang termahal, yang termulia, dia harus menerimanya. Apapun yang ada pada diri Abraham ini, dia rela memberikan, termasuk anak yang dikasihinya. Termasuk itu tidak hal yang mustahil yang disampaikan. Termasuk dia kalau perlu mempermalukan dirinya asal Tuhan itu suka, Tuhan itu senang. Asal Tuhan disukakan. Ini loh konteks dari Abraham ini, maka dia itu tidak mempedulikan perasaan dirinya. Nah, dari ini saudara kita bisa melihat bagaimana Abraham menempatkan dirinya, memposisikan atau bagaimana dia bertindak secara proporsional, ya, menempatkan siapa dia, ya, menyadari keadaan Abraham ini ketika Tuhan berbicara langsung kepada Abraham, dia sudah nggak banyak mikir, saudara. Ketertundukannya inilah, kerelaannya inilah, saudara, sikap ini yang kalau saya katakan ini adalah sikap yang sangat luar biasa, tetapi ini adalah sikap yang normal di hadapan Tuhan. Mungkin bagi manusia gila, ya, anak baru, anak perjuangan lama, ya, dia korbankan kepada Tuhan, ya. Mungkin kalau ada orang rela berkorban, memberikan pelayan untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, orang bilang, kamu ini gila, enak gerejanya, enak hamba Tuhannya. Tetapi bagi Tuhan itu hal yang normal, hal yang wajar, yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Sebab perintah Tuhan kepada Abraham ini, dia memperlakukan itu karena dia ingin di hadapan Tuhan itu berkenan untuk memperlakukan demikian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan kita?
Ini kan konteks dalam perjanjian lama. Bagaimana dengan konteks kita di perjanjian baru? Kita sebagai umat perjanjian baru, Tuhan juga menghendaki untuk bisa memiliki kehidupan seperti Abraham. Ya. Bisa memiliki kehidupan seperti Abraham. Abraham ini dibenarkan bukan karena perbuatannya dalam melakukan hukum, yaitu hukum Taurat. Bukan Bapak Ibu, karena zaman Abraham ini belum ada hukum Taurat. Belum ada, sebab memang belum ada, saudara. Namun Abraham itu dibenarkan karena penurutannya. Ketika Tuhan berkata, bawalah anak itu ke Gunung Moria, pada mulai dari Ur Kasdim, dia berkata, pergi keluarlah. Abraham nggak banyak mikir, saudara, dia keluar, dia pada waktu itu dia di tanah kelahirannya itu, mereka itu bukan keluarga miskin, karena nggak ada kerjaan, ya nggak ada pelayak, nggak ada usahanya, miskin lalu akhirnya diikut Tuhan. Bukan, dia orang kaya, konglomerat pada zamannya. Dia rela meninggalkan semuanya demi apa? Ketaatannya, penurutannya kepada Tuhan, sehingga dia rela tinggalkan. Ini sebuah perjuangan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Lalu dalam perjanjian baru ini, saudara, penurutan yang dilakukan oleh Abraham ini harus menjadi keteladanan kepada kita. Penurutan ini yang dilakukan oleh Abraham terbukti sehingga kesediaannya untuk mengorbankan anak tunggal yang telah lama dinantikannya. Ini menunjukkan kepada seseorang atau seorang Kristen itu belum bisa dikatakan Kristen yang dibenarkan. Ya, ini kalau saya lihat ini sebelum memiliki kehidupan iman seperti Abraham. Ya, karena apa Bapak Ibu? Kita ini kan orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang sangat mahal. Ya, dengan kematiannya di atas kayu salib itu sangat mahal, Bapak Ibu. Tidak ternilai harganya. Tapi kita kadangkala untuk ibadah aja malas, ya, mendekat dengan Tuhan aja malas, apalagi untuk melayani, apalagi untuk berkorban, untuk memberikan yang dibutuhkan oleh pekerjaan Tuhan. Ini yang terjadi kepada kita. Enggak di sini, saudara. Ya, saya kadang melayani jemaat harus dengan sabar melatih mereka, dan hari-hari ini saudara saya lebih banyak khotbah tentang bagaimana kehidupan, mempersiapkan diri tentang kehidupan di kekekalan nanti. Saya sudah melayani mulai tahun 90 sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi sudah cukup lama lah, belum lama banget ya saudara. Saya sudah biasa pernah pelayanan di desa, di pelosok, saudara, sampai beberapa tempat yang saya kunjungi. Saya tinggal dengan jemaat yang ada di pedalaman, yang ada di desa. Kami hanya untuk membawa mereka supaya kehidupan mereka ada perubahan secara signifikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini butuh perjuangan. Ya, pada awal Abraham ini dipilih bukan karena perbuatan baik yang dilakukan ini, saudara. Abraham ini adalah seorang yang menuruti segala yang dikehendaki Allah yang sempurna. Pilihan Allah atas kehidupan orang percaya tidak membawa orang percaya kepada sebuah pelabuhan, ya, di mana mereka bisa berhenti dari perjuangan. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Amin. Bukan hasil usaha kita. Sebaik apapun, sekaya apapun, maksudnya itu saudara, bahkan kita mempunyai filosofi yang hebat apapun, kalau kita tidak ditebus melalui darah Yesus, maka kita sia-sia Bapak Ibu. Iman kita tidak akan sampai kepada Tuhan kalau kita tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, justru dari itu saudara, kita jangan berhenti berjuang. Maka Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Perjuangan kita, karena apa? Perjuangan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, perbuatan baik kita, pelayanan kita, itu bukan supaya kita diselamatkan Bapak Ibu, jangan salah. Kita melakukan semuanya itu supaya kita dapat mahkota. Kita hidup kudus, ya. Kita hidup dalam kesucian. Saya setiap hari ini dalam renungan pagi saya lebih banyak berbicara tentang kesucian.
Karena ini yang penting saudara, ketika kita hidup dalam kesucian sampai menuju kepada kekudusan, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang akan terjadi kalau kita hidup kita kudus? Kelak pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita pasti satu tempat dengan Bapa di surga karena kita klik sama-sama dalam kekudusan. Jadi kita bisa ketemu dengan Tuhan. Ya. Jadi kita jangan santai Bapak Ibu, jangan merasa kita sudah jadi orang Kristen, bahkan seperti saya sudah hamba Tuhan nyantai, nggak perlu doa, nggak perlu firman, ya nggak perlu renungan, ya kita buka di YouTube sekarang firman Tuhan, buka apa aja bisa Bapak Ibu, ya. Tapi perjuangan kita itu bukan sampai di situ. Bagaimana kita bisa memiliki kodrat ilahi perubahan hidup dalam hidup kita. Maka dikehendaki oleh Tuhan kita ini bukan untuk melakukan hukum Taurat, ya, karena kalau kita melakukan hukum Taurat itu tidak akan bisa sampai dan bahkan mungkin tidak akan bisa menyenangkan Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Orang percaya ini yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus pun, saudara, kita bukan melakukan hukum Taurat yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Ini berarti bahwa kita itu yang sudah beres menjadi orang Kristen tidak boleh berpangku tangan dengan menantikan hari kematiannya dan kita nanti akan diperkenan masuk ke surga. Surga itu mahal Bapak Ibu. Surga itu enggak seperti kita berkata saya percaya Yesus saya selamat. Surga itu mahal harganya, bahkan sangat mahal, butuh perjuangan, butuh sikap yang benar, butuh pengorbanan yang tidak main-main. Maka surga itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kita memang hanya beberapa orang, tapi saya tetap senang karena ini saya dikasih, kecuali saya ada tugas lain, ya. Ini Ibu di doa pagi di tempat kami sendiri, jadi nggak ikut sekarang karena mereka itu ada. Nah kita itu harus memulai saudara berurusan dengan Tuhan secara pribadi, dan bagaimana kita memiliki kepercayaan yang mutlak dan totalitas kita kepada Tuhan. Maka kita itu harus bergumul. Ya, bergumul itu apa? Bergumul untuk mengenal Tuhan secara lengkap, secara pribadi, mengalami Tuhan, rekam jejaknya Tuhan kita ikuti secara nyata agar dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Secara melakukan kehendak Tuhan itu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka ini akan menjadi kebalikan apa yang dipahami oleh banyak orang Kristen, seakan-akan dengan mempercayai Tuhan secara nalar menjadi juru selamat berarti seseorang sudah dibenarkan. Kekristenan menjadi dangkal kalau demikian Bapak Ibu. Kekristenan itu menjadi miskin kalau hanya berkata saya sudah percaya Yesus lalu kita diam. Untuk apa kita diberkati? Untuk apa saya pandai? Untuk apa kita punya anak-anak? Untuk apa termasuk dalam pelayanan kita? Untuk apa? Ya, untuk apa itu semuanya? Kalau semuanya itu tidak dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan nuntut itu loh Bapak Ibu, jangan berpikir kalau kita sudah punya apa-apa santai saya bangun seenaknya, ya tidur kerja, ya nanti malam tidur lagi. Itu kan bukan manusia yang percaya Yesus. Kita sudah capek sedikit bilang, aduh aku udah capek, aduh aku sudah. Apa urusan dengan capek? Urusan kita nyembah Tuhan. Urusan kita itu menyukakan hati Tuhan, bukan duniawi lagi saudara. Jadi saya ngobrol dengan Pak Hari tentang duniawi. Saya masih tinggal di Betani, ya. Saya masih tinggal di Betani. Tapi saya ingin mengubah bagaimana pola kehidupan yang biasa dilakukan yang tidak baik menjadi baik. Ya. Saya justru ada di tempat ini tergerak supaya jangan keluar dari tempat itu, ya. Saya merintis tempat baru, memang di sini hanya beberapa ratus, 100 sekian jemaatnya. Tapi saya mengubah paradigmanya, mengubah pola pikirnya jemaat ini. Mereka tidak lagi duniawi, meminta sesuatu dari gereja, tapi bagaimana kita memberikan kepada gereja, termasuk saya Bapak Ibu. Saya memang diberkati dari gereja. Tapi itu kalau saya lihat nilai itu ya boleh dikatakan kalau zaman sekarang tidak sebanding dengan kebutuhan kami. Memang saya nggak kerja apa-apa karena jemaat tidak mengizinkan untuk saya bekerja, saudara. Ya nggak boleh ya pokoknya untuk pelayan. Oke lah kalau begitu.
Saya masih punya anak untuk melayani dan tahun ini masuk dalam kuliah. Tapi puji Tuhan, semua Tuhan itu baik. Ya, Tuhan tahu kebutuhan kita. Karena apa, saudara? Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Waktu kita, pelayanan kita, hidup kita, tanpa hitung-hitungan lah orang Jawa bilang. Jadi kita jangan merasa bangga dengan menjadi Kristen itu memiliki cara hidup untuk masuk ke surga dan menjadi anak Allah. Padahal hanya orang-orang yang memiliki sikap hati dan langkah hidup seperti Abraham yang menjadi anak-anak Abraham. Orang Yahudi sendiri ya, yang dari keturunan, katanya dari keturunan itu secara fisik orang-orang Israel, mereka juga dikatakan bukan anak Abraham ketika mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Makanya ini saudara, ini Abraham ini adalah sosok figur seorang yang berjiwa musafir yang menunjukkan hidupnya hanya untuk menerima negeri yang Allah janjikan. Penulis Ibrani memberi kesaksian karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris dari janji yang satu itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Semua ini dilakukan oleh Abraham sebagai sikap ketertundukannya kepada Allah sebagai majikannya, sebagai majikan agungnya. Tidak heran karenanya Abraham disebut sebagai bapa orang percaya, menjadi panutan. Karena apa? Abraham sendiri sudah mempraktekkan hidup yang benar, yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Pada waktu dia memberikan persembahan kepada Tuhan, diminta mengkorbankan anaknya Ishak, kenapa nggak bergumul dia, saudara? Dia bergumul benar-benar. Anak satu-satunya akan menjadi ahli waris, akan menurunkan keturunannya ini, masa harus dibunuh? Tetapi ingat saudara, ini yang membuat Abraham ini menjadi bapak orang percaya, meskipun Tuhan berkata keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan, tetapi dia rela. Meskipun nanti mungkin berpikir bahwa mungkin anaknya akan mati dan setelah itu akan selesai. Lalu ayat 19 ini saudara yang lihat yang luar biasa. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini iman yang luar biasa. Ya. Pada waktu dia mau naik ke atas ke Gunung Moria, dia berkata kepada bujangnya, kami akan beribadah kepada Elohim Yahweh. Ya, Abraham bilang begitu. Tunggu di sini, kami akan pulang. Perhatikan, kata kami dari berangkat dan pulangnya menunjukkan bahwa iman Abraham. Kalau sampai Ishak ini meninggal, dia berkata Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Sama dengan kita Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu kepada Tuhan yang kita hargai, yang kita cintai, harus kita lepaskan. Berimanlah bahwa Tuhan sanggup memberikan berkat itu kepada kita. Tuhan sanggup memberikan damai sejahtera kepada kita. Tuhan sanggup memberikan penghiburan kepada kita. Maka jangan sayang-sayang apa yang dapat Anda berikan, apa yang Anda lakukan ini. Sikap hidup Abraham ini akan menjadi teladan bagi kita. Perjuangannya yang sangat luar biasa. Sehingga dalam Roma 4 ayat yang ke-18 mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Jadi penurutan kepada firman Tuhan itulah yang akan menjamin kita menjadi orang-orang yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berjuang bersama-sama. Perjuangan ini memang tidak mudah. Saya sendiri sulit bisa jatuh bangun, tapi andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus, firman-Nya setiap hari, setiap saat, supaya kita bersama-sama nanti ketemu dengan Bapa di surga. Saudara, bersama-sama dengan kita semua nanti ada dalam kerajaan surga, yaitu di langit bumi yang baru atau di Yerusalem baru. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu semua diberkati, semangat melayani terus, jangan menyerah. Banyak tantangan memang pelayanan itu, tapi di balik itu ada kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Mari Bapak Andre, silakan, Tuhan berkati.
Baik, terima kasih buat Bapak Pendeta Pak Harun. Ya, Tuhan memberkati Bapak di pagi hari ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan juga kita tidak seberapa beberapa orang datang di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji dan memuliakan namanya. Tuhan memberkati pelayanannya Bapak dan serta keluarga diberkati di sana. Terima kasih atas pelayanannya hari ini dan firman-Nya sangat diberkati pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan dua syafaat. Kita angkat satu pujian, dua syafaat. Sepertinya ada nih Pak Pendeta Leman, Pak Leman.